Saudara-saudaraku, pernahkah memperoleh cerita dari seorang pendaki gunung? Tidak dapat kita bayangkan betapa banyaknya rintangan dan cobaan yang mereka harus hadapi. Namun para pendaki tetap berusaha sampai ke puncak. Konon katanya, ketika telah sampai puncak gunung, akan mendapatkan pemandangan dan keindahan yang tiada taranya. Dikisahkan seorang pemuda yang terobsesi ingin mendaki gunung yang dikenal sangat indah. Dengan segala persiapan yang telah dilakukannya, ia berangkat dengan penuh keyakinan. Pada saat sampai di lereng gunung, ia merasa bingung jalan mana yang harus ditempuh. Beruntung dari kejauhan terlihat olehnya ada gubuk petani dengan asap mengepul ke udara. Pikirnya, gubuk tersebut berpenghuni. Inilah kesempatan baginya untuk bertanya. Benar saja, di dalam gubuk tersebut ada seorang petani yang sedang menikmati secangkir kopi pahit dengan hidangan jagung rebus. Dari petani itu ia mendapatkan petunjuk bahwa jalan menuju puncak gunung bisa melalui jalur sebelah kiri. Tanpa pikir-pikir lagi, lantas ia pergi memilih jalur sebelah kiri. Selama dalam perjalanan, ia menemukan banyak rintangan. Karena bebatuannya semakin ke atas, semakin sulit untuk didaki dan dilewati. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke gubuk kakek tadi dan meminta jalan yang lain. Si kakek lagi-lagi memberi petunjuk pada si pemuda itu, jika jalur sebelah kiri sulit didaki karena bebatuannya sulit dilewati, untuk mencapai puncak gunung dapat melalui jalur sebelah kanan. Kemudian si pemuda itu memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan. Ia melewati jalur sebelah kanan ini dengan penuh keyakinan. Namun, tidak begitu lama setelah menyusuri jalur ini, ia mendapati banyak sekali duri. Semakin naik ke atas, semak berduri semakin lebat, dan ia pun mulai mengeluh. Akhirnya ia pun memutuskan kembali ke gubuk petani tadi. Kakek, aku ingin sekali bisa sampai ke puncak sana. Tetapi ketika melewati dua jalur tadi, aku seperti mondar-mandir di tempat yang sama. Aku seperti tidak bisa mendaki lebih tinggi lagi. Dan terpaksa harus kembali ke sini tanpa hasil. Tolong tunjukkan jalan lain yang lebih mudah dan bisa untuk didaki, agar aku bisa sukses mendaki gunung ini. Demikianlah permintaan si pemuda itu setengah merengek meminta belas kasihan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah si pemuda malang itu? Wahai saudara-saudaraku, untuk sampai puncak gunung tidak ada jalan yang mudah dan rata untuk dilalui. Untuk menuju puncak, kita harus melewati banyak rintangan dan cobaan, bebatuan dan semak belukar. Bahkan jalan buntu sekalipun harus tetap
kita cari jalan keluarnya selama kita mempunyai tekad yang besar untuk menuju ke puncak. Selama keinginan kita kuat, akan dapat melangkah setapak demi setapak, lalui dengan penuh kesabaran, nikmati proses itu dengan sekali-kali, mengagumi pemandangan yang indah ciptaan Tuhan, boleh sambil bersiul, bahkan boleh sambil menyanyikan lagu-lagu country. Itulah pelajaran hidup. Untuk menuju puncak kesuksesan perlu perjuangan dan pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Selamat berjumpa kembali dalam Bincang-Bincang bersama Profesor Budimansyah. Pada pertemuan kali ini kita akan memperbincangkan strategi mengubah nilai-nilai instrumental yang lemah menjadi nilai-nilai instrumental yang kuat. Sebagai jawaban dari persoalan pada episode yang lalu, yakni bagaimana merespon pola pencapaian tujuan yang non-prestasi yang sangat tidak cocok bagi pembangunan. Tidak berpanjang kata lagi, langsung saja Profesor Budimansyah. Mbak Mutiara, untuk merespons pola pencapaian tujuan yang non-prestasi adalah kita harus bersikap non-konformis terhadap pola tersebut. Ini merupakan tugas yang sangat berat, sebab harus mengubah masyarakat kita dari nilai-nilai instrumental yang lemah, yang lebih menggantungkan diri kepada orang lain, menjadi nilai-nilai instrumental yang kuat, yang lebih percaya pada kemampuan sendiri. Yang disebut terakhir itu tiada lain adalah respons non-konformis terhadap pola pencapaian yang non-prestasi, yang bersifat santai, terutama sifat kurang ulet dan lamban, serta sifat mudah menyerah atau give up apabila masalah datang menghadang. Betul, Profesor. Tugas untuk mengubah masyarakat kita dari nilai-nilai instrumental yang lemah, yang lebih menggantungkan diri pada orang lain, menjadi nilai-nilai instrumental yang kuat, yang lebih percaya pada kemampuan sendiri sangat berat. Ya. Jika begitu, apa yang mesti kita lakukan? Benar memang, mengubah sikap masyarakat tidaklah mudah. Namun baiklah, kita sejenak mengamati contoh lebih konkret, mengambil pelajaran dari alam raya. Apa maksud Profesor kita dapat belajar dari alam raya itu? Apakah belajar dari tumbuhan, hewan, atau seperti apa? Ya benar, mari kita belajar dari salah satu hewan, yakni ikan salmon. Salmon adalah ikan yang hidup di laut, akan tetapi ia lahir di sungai. Ikan salmon betina akan bertelur di dataran sungai yang tinggi. Ia harus melalui jeram-jeram yang sangat kuat arusnya. Tetapi mereka mencobanya tanpa lelah. 1 kali gagal, 2 kali masih gagal, 3 kali juga gagal, 4 kali bahkan 5 kali masih gagal juga. Tetapi ke-6 kalinya mereka berhasil naik ke jeram itu. Jadi begitu rupanya perjuangan ikan salmon untuk bertelur. Ya. Selanjutnya bagaimana, Prof? Setelah sampai ke hulu sungai, sebelum bertelur, ia akan mengepakkan ekornya dengan tujuan untuk menyapu kerikil dari dasar sungai. Akibatnya, di dasar sungai itu terbentuklah cekungan. Nah, di cekungan itulah ikan salmon betina bertelur. Telur yang telah dibuahi oleh ikan salmon jantan akan ditutup oleh kerikil. Ikan salmon betina lalu pergi ke tempat lain untuk bertelur lagi dan bertelur lagi sampai telurnya dalam ovariumnya habis. Tak lama kemudian, sebagian besar ikan salmon betina akan mati karena kelelahan. Ternyata sedemikian heroik perjuangan ikan salmon betina untuk bertelur ya, Prof. Hingga sampai titik darah penghabisan. Merupakan perjuangan yang sangat keras. Selanjutnya bagaimana, Prof? Setelah telur-telur itu menetas,
anak ikan akan menghabiskan waktunya untuk hidup di sungai antara 6 bulan sampai 3 tahun. Setelah itu ikan salmon muda akan berenang menuju laut. Dan ketika ikan salmon sudah cukup dewasa, sekitar berusia 5 tahunan, dan sudah waktunya bertelur, mereka kembali ke hulu sungai tempat mereka dilahirkan. Benar-benar sangat luar biasa perjuangan ikan salmon itu untuk melangsungkan keturunannya. Lalu, pelajaran apa yang dapat dipetik dari cara hidup ikan salmon tersebut, Prof? Rupa-rupanya orang Jepang belajar dari cara hidup ikan salmon menjadi sebuah mentalitas yang dikenal sebagai semangat Bushido, yakni suatu kode etik kepahlawanan golongan samurai, yang kemudian menjadi salah satu kepribadian bangsa Jepang yang berhasil mengawal dalam proses transformasi dari negara terisolasi dan miskin menjadi negara modern dan eksis dalam percaturan dunia. Budimansyah, sepertinya sifat kebanyakan orang kita agak berlainan dengan sifat-sifat dari semangat Bushido. Apakah benar, Prof? Sifat dari kebanyakan orang kita memang berbeda dengan semangat Bushido. Orang kita sering mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga, keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Jadi baru 2 kali menghadapi masalah sudah menyerah. Oleh karena itu orang-orang kita sulit mencapai sukses. Orang Jepang mungkin mengatakan, keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Kemudian keluar dari mulut buaya, masuk ke dalam mulut badak. Dan keluar dari mulut badak, masuk ke dalam mulut ular. Sehingga akhirnya ia dapat mengumpulkan kulit harimau, kulit buaya, kulit badak, dan kulit ular. Dengan demikian, yang bagi kita merupakan kengerian, bagi orang Jepang merupakan kesempatan. Berdasarkan uraian tadi, maka esensi kelemahan para pelaku ekonomi rakyat adalah lemahnya budaya kerja. Apakah benar demikian, Prof? Jika dilihat dari perspektif etika kerja, memang benar seperti itu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkannya dari instrumental lemah menjadi instrumental kuat. Inilah yang menurut hemat saya merupakan usaha meningkatkan mutu SDM dalam konteks pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur. Persoalannya adalah apa yang dapat menjadi pelecutnya. Untuk menemukan pelecut motivasi yang benar-benar handal, saya merujuk pada pengalaman masyarakat Madinah. Ini sungguh menarik. Bagaimana penjelasan selanjutnya mengenai pilihan terhadap pengalaman masyarakat Madinah tersebut, Prof Budimansyah? Berbeda dengan masyarakat Barat, masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan suatu perkembangan modern yang dilandaskan pada kebaikan. Adapun landasan dari ajaran Nabi Muhammad SAW adalah akidah atau belief system, syariah atau worship system yang submisif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa reserve. Hal mana menimbulkan akhlak atau adab yang baik, diiringi dengan karsa yang kuat, sehingga dengan demikian terciptalah muamalah atau ekonomi social system yang adil dan hanif. Ada baik dan karsa yang kuat itu selalu diperlihatkan oleh Rasulullah SAW sebagai keteladanan bagi umat manusia. Jadi, misi Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun peradaban modern. Betulkah demikian, Prof? Misi Islam sebagaimana diempirisasikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membimbing umat manusia di zaman modern sampai bentuknya yang paling tinggi sekalipun. Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW pada tahun 621 Masehi menandai dimulainya era dinamis. Karena itu Islam diturunkan di tempat yang berekologi perdagangan, yang bersifat dinamis. Nilai yang berlaku adalah nilai pertukaran. Karena itu kecermatan di dalam perhitungan untung rugi atau kurbanan dan perolehan sangat diharapkan. Maka
perdagangan adalah penyimpangan atau defleksi positif dari alam agraris ke alam industrial. Pada masa prakerasulan, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan adab yang baik, disertai dengan karsa yang kuat. Apakah hal yang demikian itu menjadi pertanda bahwa zaman modern itu menghendaki prestasi yang dilandasi adab yang baik dan karsa yang kuat? Benar begitu, Prof? Memang demikian, Mbak Mutiara. Pada masa prakerasulan, Muhammad telah menunjukkan adab yang baik disertai dengan karsa yang kuat. Sejak kecil beliau sudah dijuluki Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Berlandaskan kepercayaan masyarakat kepadanya, ia selalu meningkatkan karirnya dari gembala atau agraris ke manajer bisnis, kemudian menjadi suami dan partner Siti Hadijah, ratu ekspor import, dan terakhir menjadi tokoh politik yang secara cemerlang menyelesaikan pertikaian di antara kabilah-kabilah Quraisy dalam masalah peletakan Hajar Aswad pada Ka'bah. Pelajaran apa yang dapat ditarik dari riwayat Rasulullah tersebut, Prof? Pelajaran yang dapat ditarik dari riwayat Rasulullah SAW tersebut adalah karena prestasinya itulah maka beliau diangkat menjadi Rasul dalam usia 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zaman modern menghendaki prestasi yang dilandaskan pada adab yang baik dan karsa yang kuat. Bagaimana halnya dengan membangun masyarakat Madinah, Prof? Ya, seperti demikian pula lah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kerasulannya, yakni berhasil membangun masyarakat Madinah atau city state dalam waktu yang sangat cepat, kurang lebih 10 tahun. Landasan masyarakat yang dibangun adalah kasih sayang atau harmoni, namun harmoni dalam karsa yang kuat. Perdagangan ditingkatkan sehingga para pedagang muslim mendapat julukan pandai menyentuh pasir Sahara menjadi emas. Sering sekali terjadi kafilah antara Madinah dan Mekah. Akhirnya Madinah lebih unggul perdagangannya dari Makkah. Ekspor Makkah menurut Spengler merosot 200.000 pound. Inilah yang merupakan salah satu faktor terjadinya perang Badar atau perang ekonomi antara Mekah dan Madinah. Adakah pendekatan lain yang dilakukan Rasulullah yang menimbulkan pertumbuhan yang sangat cepat di Madinah, Prof Budimansyah? Keberhasilan Rasulullah SAW dalam menimbulkan pertumbuhan yang sangat cepat atau rapid growth tiada lain berkat cara pendekatan beliau untuk pertama-tama memproduktifkan si miskin. Mereka dilecut agar meningkatkan diri mereka dari penerima zakat atau mustahik menjadi pemberi zakat atau muzaki. Hadis-hadisnya berbunyi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan kefakiran itu mendekati kekufuran. Dengan menjadi produktifnya golongan miskin itu, maka permintaan pun timbul dari segala pelosok. Inilah yang melecut pertumbuhan ekonomi. Maka timbullah pertumbuhan yang sangat cepat atau rapid growth dan perkembangan yang sangat cepat atau rapid development. Sangat mengesankan sekali perbincangan kita kali ini, namun sayangnya waktunya sudah mencukupi. Kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang, yang akan memberikan simpulan apa gerangan pelecut motivasi yang menjadi daya dorong bagi manusia untuk bergerak mencapai kesuksesan. Terima kasih kepada Profesor Budimansyah atas sharing pengetahuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.